Selamat datang kembali di segmen analisa. Sekarang kita bahas salah satu video yang paling banyak kalian mention ke akun TikTokku di Anjasa Sumara adalah pada saat Agus sedang live gitu teman-teman. Karena sepertinya dia punya regular show sekarang ya. Ada salah satu koleganya yang merupakan teman dari Farhad Abbas yang memberikan dalam tanda kutip adalah tumpangan buat keluarganya Agus tinggal di apartemennya. Sepertinya tiap malam dia hampir tiap malam sepertinya live kalau aku lihat beberapa hari terakhir ini. Nah, netizen ini salah fokus teman-teman. Ada salah satu videonya Agus yang dia lagi ngobrol santai, tapi tiba-tiba Agus itu kayak mau mengambil minuman teh, tapi dia ngambil minuman tehnya itu kok bisa tepat banget di gagangnya gitu loh. Bukan ngambil yang sembarangan. Coba kita lihat cuplikan videonya yang sudah kalian mention berikut ini. Apakah ini sebuah indikasi bahwa Agus itu masih bisa melihat sebenarnya atau seperti apa? Ini cuplikannya. Oke. Nah, Agus tuh langsung begini. Tidak langsung sampai targetnya, tidak ada meraba-raba dulu. Langsung ya. Dia langsung loh, begitu ya. Karena apa ya? Ya mungkin ada beberapa kemungkinan, ada yang positive thinking bilang bahwa ya wajar dong Anjas, kan Agus sudah berada di situ lama, jadi dia sudah mengetahui nih letak-letaknya. Masa sih? Ini kok kayak dejavu ya waktu kejadian di rumahnya Wawa ya, yang dia kerekam sama wartawan juga langsung berdiri tegap begitu aja dan menuju ke sesuatu hal tanpa ada kayak bayang-bayangan. Aku ngebayang kalau aku gelap gitu ya, aku minum mau ngambil gitu. Kan ngeraba-ngeraba dulu, dia langsung jelek to the point ngambil di gagangnya. Kalau dia ngambil bukan di gagangnya, tapi di sembarang yang tidak semestinya, kita bisa wajar ngerti. Tapi ini dia langsung mengambil di situ loh. I don't know, ini beneran nggak sih Agus beneran tidak bisa melihat sama sekali atau masih ada potensinya? Ya, kita harus fair juga. Novi pun mengatakan waktu ada dokter yang di rumah sakit, di salah satu rumah sakit di Jakarta bilang, memang untuk mata kirinya Mas Agus katanya udah nggak bisa lagi, tapi yang kanan masih ada potensi sekitar 10%. Nah mungkin dari itu kali ya, karena masih ada cahaya, masih ada bayangan, ya. Tapi kalau memang itu adalah kabar baik, kenapa tidak diberitahu gitu kepada netizen bahwa, oh saya udah masih bisa ngelihat seutuhnya gitu buat mata kanan gitu. Apakah ini juga salah satu indikasi kenapa dia tidak dilakukan operasi sampai sekarang, dia pengen ke Singapura, kemudian nggak diwujudkan ke sana, biarin ada strategi-strategi khusus. Unik ya? Oke, di bagian berikutnya kita akan lihat rekaman videonya Agus, lagi ngobrol-ngobrol santai, tapi ada beberapa poin yang disampaikan, yang menurut aku unik. Pertama gini, dia ngasih tahu ada kabar baik, katanya penyakit TB-nya udah sembuh. Terus juga tapi dia masih sedih karena luka yang di tangannya kadang itu masih suka meradang dan juga ada keloidnya, jadi ngebuat dia sakit sekali. Oke, terus alasannya dia bilang, kenapa Gus banyak netizen bilang pada saat kamu lagi di rumah live, kamu kok semangat, happy, tapi pada saat kamu lagi di luar ruangan, lagi ada banyak media, kamu kok kelihatannya lemes, sakit gitu. Apa yang sebenarnya terjadi? Kita coba simak ya obrolan di salah satu live-nya Agus berikut ini teman-teman. Jadi kita mau menanyakan kepada Gus akhirnya apakah masih tetap semangat, apakah masih tetap positif, apakah masih tetap bahagia? Tetap semangat. Tetap semangat. Bahagia dong. Oh. Agus bilang tetap semangat, tetap positif, tetap bahagia dong sambil makan cemilan. Oke. Semoga apa yang dirasakan itu stabil terus ya Gus, jangan up and down lagi ya Gus ya. Gak apa-apa dong, harus udah bisa stabil. Tapi kemarin ada keluar juga sih sebentar gitu. Yang kapan tuh? Dari malam. Oh, tapi tadi malam katanya agak sedikit ngedown sebentar. Tetap ya, cerita kesedihannya ada di sini. Ngedown kenapa Mas Agus? Coba ceritakan. Aku tuh kayak merasa kayak kan memang udah nggak cahaya gitu ya. Terus kayak
gelap gitu sih rasanya, gelap yang gue rasakan tuh bukan itu yang masih sakit sakitnya kan nyut-nyutan gitu ya. nggak bisa tidur. Oh, ngerasa gelap katanya, terus tangannya juga nyut-nyutan, nggak bisa tidur. Ya Allah kok bisa gini nih, sakit banget nih gitu, nggak macam bisa lihat keadaan dari alasan gitu, pengen lihat gitu ya, pengen lihat aja gitu rasanya gitu. Kalau bisa Pengen melihat lagi rasanya begitu. Ya, Ya seperti yang kita bincangkan kemarin itu, kalau misalnya kita teringat sama yang sakit, sama yang menyedihkan, dia akan kembali ke situ dan semakin sedih. Cuman kan harus ingat aja itu ya, kata-kata dulu bilang itu kan, ya udah gitu, kayak gitu, Ikhlas aja. ikhlas aja gitu kayaknya. oh, katanya kuncinya adalah ikhlas Hari ini aja. aku juga mau kasih kabar gembira juga buat kalian teman-teman semua. Oke, Agus mau kasih kabar gembira buat teman-teman semua. Iya, soalnya salah satu penyakit Agus yang udah lama diobatin, alhamdulillah udah sembuh. Salah satu penyakitnya udah sembuh. Oh, TB udah sembuh. TB-nya udah sembuh. Karena kemarin kan Oh iya, ke ini Jakarta Center itu. Oke. cek tuh, biasanya kan tuh 3 bulan, 6 bulan gitu kan. Ya akhirnya 2 bulan udah selesai, alhamdulillah. Bagus, bahagia kita, TB-nya udah sembuh. Itu kan berarti dari situ aja sebenarnya aku sudah bisa menyimpulkan bahwasanya apapun yang menyakitkan itu bisa sembuh kan. Benar-benar. Ada satu sebenarnya yang bisa sembuh tapi lama. Kan katanya kan dikatakan apapun yang menyakitkan tuh bisa sembuh. Iya, mayoritas seperti itu. Tapi ada satu yang sulit banget sembuh. Apa itu? Adalah sakit hati. Jadi kemarin kita kan ke Jakarta Center itu kan memeriksa itu juga, kemudian luka-luka yang masih yang radang ya Gus ya, yang sejatinya bisa segera diobati untuk lebih maksimal lagi biar kembali pulih ya Gus ya, biar rasa sakitnya itu udah hilang gitu. Kalau ini memang benar-benar rasa sakit itu masih kayak masih sakit banget. Soalnya kan ada kerewe juga gitu. Kerewenya itu yang membuat kita walaupun Agus menyampaikan kabar baik terkait dengan TB-nya yang sudah sembuh, tapi kabar sedihnya adalah karena masih ada penyakit yang kayak dia tidak bisa melihat lagi, katanya nggak bisa. Sedih itu ngebuat dia, kita pahami itu betul. Terus juga dia bilang katanya penyakit yang buat di kulitnya juga keloid dan sebagainya itu masih sakit sekali, kita juga prihatin. Tapi kenapa kalau masih sakitnya sebegitu yang parah digambarkan, tapi kok Agus masih punya kekuatan ya buat ke kantor polisi, buat ngelaporin Nopi, buat yang pastinya ini akan memperpanjang drama sebagainya. Kenapa Gus masih seperti itu? Kan unik ya. Terus waktu ditanya bahwa Gus kamu kok kalau di rumah semangat tapi di luar lemes, dia bilang begini ya jawabannya teman-teman. Soalnya gini, saya itu kan kalau keluar itu naik mobil, mobil itu kan sempit. Biasanya saya tuh kalau di mobil tuh tidur. Nah, waktu saya keluar, kan abis tidur tuh lemes, makanya orang nilainya kok saya lemes banget gitu. Yakin Gus, alasannya seperti itu. Karena apa ya? Karena kan Agus waktu kita lihat yang terakhir, dia datang ke Mabes Polri ya, bareng sama timnya Alvin Lim itu kan cukup lama ya diperiksa beberapa jam. Masuk lemes, pulang juga lemes, ya kan ya. Terus waktu di Kemensos ketemu sama Pak Menteri, masuk lemes, pulang juga lemes lagi. Bahkan ngebongkok banget gitu. Tapi kalau dia lagi di rumah, baik itu di rumahnya Wawa, atau di apartemen dia sekarang ini, ya dia kelihatan seneng banget gitu ya, happy. Jadi kita ngelihatnya sangat kontras banget netizen gitu. Jadi ya I don't know apakah ini sebuah reaksi yang natural ataukah adalah bagian-bagian dari strategi. Nah, berbicara tentang strategi juga, Farhad Abbas ini mengkritik nih para kuasa hukum donatur yang kekeh banget pengen memenjarakan Agus. Kenapa? Karena kan untuk Agus ini sekarang juga dilaporkan sama perwakilan kuasa hukum donatur, baik untuk yang pidana ataupun juga perdata. Kalau yang pidana itu adalah terkait dengan dugaan sekitar 138 juta rupiah yang diduga diselewengkan. Terus yang perdata adalah terkait dengan uang 1,5 miliar dana donasi, akankah diberikan ke Agus atau dialihkan yang ke lain atau sebagainya gitu. Nah, Farhad Abbas bilang begini,
Siapa sih yang mempersulit dan meribetkan gugatan-gugatan dengan laporan itu semua? Kalian itu para donatur katanya jahat banget gitu loh. Kan Alvin Lim udah bilang sama netizen lewat kuasa hukumnya, lewat kantor-kantornya yang ada di Indonesia, kalau para donatur keberatan katanya uangnya untuk Agus, bilang aja klaim ke kantornya Alvin Lim, di kantornya yang berada dengan menunjukkan kayak bukti transfer, nanti akan dikembalikan. Itu adalah poinnya. Tapi apakah ini beneran? Takutnya nanti malah strategi buat dipermalukan. Ini cuplikannya teman-teman. Mikir nggak? Kalian sudah diumumkan bahwa silakan ambil uang kalian di kantor Alvin Lim. Kalian tidak ambil. Malah kalian mempersulit, memperibet dengan gugatan-gugatan dan laporan pidana. Ya, penjahat aja nggak gitu amat, tapi kalian sangat jahat. Mikir. Kayaknya orang yang menyumbang tersebut kalau mau mengambil di Alvin Lim kayaknya berpikir 1000 kali, karena aku nggak yakin pada saat mereka akan mengambil uangnya itu beneran uang yang akan didapat. Karena Alvin Lim kalau nggak salah pernah ngomong bahwa kayak gini, ngelesnya waktu dulu dia bilang, saya itu bilang bahwa Novi sama Densu ya waktu itu ya, suruh siram wajahnya seperti Agus, nanti mobil 3 miliar saya kalian ambil. Katanya kan kata si Alvin Lim, saya bukan pamer 3 miliarnya, tapi hanya menggambarkan mereka nggak akan mau melakukan seperti itu. Dan Alvin Lim juga pernah bilang bahwa saya juga bilang untuk para donatur, kalau mau ambil uangnya, nggak mau dipakai buat Agus, klaim aja ke kantor saya. Saya yakin kan katanya dia bilang, nggak mungkin mereka akan klaim karena malu gitu. Nah, nanti saya kasih tahu nih orang yang sudah nyumbang, balikin lagi gitu loh. Diminta lagi maksudnya. Nah, itu kan netizen juga udah paham, aduh, kalau ngambilnya sama Alvin Lim, yang ada bukannya dapat uang, mungkin malah yang dapat malu gitu, dipermalukan gitu. Bakal dikasih tahu, ini nih yang udah nyumbang ke Agus, tapi uangnya diminta lagi. Jadi kan serba salah gitu. Jadi kalau menurut aku sih, ya harus fair aja. Sekarang kan sudah proses hukum. Ya, walaupun Novi sudah mewanti-wanti Mas Agus, kalau nanti uangnya akhirnya dikelola ini adalah Kemensos, at least kamu tuh dapat buat biaya pengobatan. Tapi kalau diserahkan ke pengadilan, kemungkinan besar kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun, bahkan kamu harus mengembalikan uang yang telah kamu pakai. Nah, satu hal lagi yang banyak kalian komen terkait dengan ada bukti transferan atau mutasi yang tayang di TV One ya teman-teman. Kan banyak yang komen, Mas Anjas, ternyata di buku tabungannya Agus itu nggak hampir 1,5 miliar loh, tapi 1.500.000.000 sekian kan ya. Nah kan dari timnya Agus bilang bahwa di tabungan tersebut tidak ada tabungan yang lain, katanya hanya dari para donatur gitu. Nah berarti kalau ada 1,5 miliar sekian, total donasinya lebih dari itu dong. Menurut aku sih itu mungkin gabungan antara donasi-donasi yang mungkin yang Novi udah kasih 35 juta, terus mungkin juga dengan uang pribadinya Densu, uang pribadi dari kuasa hukumnya Agus yang juga menyumbang, terus juga ada, Novi kan pernah bilang bahwa tim Agus ini ternyata membuka open donasi di tempat lain dan tanpa sepengetahuan Novi. Walaupun sudah dikonfirmasi akhirnya ya sudah nggak apa-apa, tujuan Novi pengen tanya kenapa kamu buka open donasi di situ, ya agar Novi tahu nih sudah sampai sejauh mana uang yang terkumpul dan butuh berapa banyak lagi. Pada saat itu tujuannya untuk ngebantu dia operasi kan, tapi kan ternyata dramanya panjang seperti ini. Oke, sementara itu dulu bisa aku update terkait dengan hal terbaru atau update terbaru dari drama Agus ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Rian Jasa Sumara. Sampai jumpa.